Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sesaat lagi di Kecamatan Lekiti, tepatnya di Desa Segara Kembang, akan diselenggarakan pemilihan pengganti antar waktu Kepala Desa Segara Kembang. Pemirsa Deteksi TV sekalian, beberapa waktu lalu panitia sudah terbentuk. Tahapan demi tahapan maksud kami sudah dilalui. Akhirnya di Desa Segara Kembang ada 2 kandidat ataupun 2 calon pengganti antar waktu kepala desa. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat lagi tepatnya tanggal 11 Oktober pemerintah Desa Segara Kembang akan menggelar pemilihan pengganti antar waktu kepala desa tersebut. Namun sangat disayangkan, di saat waktu sudah mendekati ada permasalahan yang sangat menjadikan baik itu panitia, baik itu kandidat, baik itu warga bertanya-tanya, ada apa, ada masalah apa nih. Tentu semuanya ini ada permasalahan yang menurut warga yang harus diselesaikan. Namun kita yakin mudah-mudahan pemilihan pengganti antar waktu kepala desa Segara Kembang ini akan berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya, sehingga akan terpilih, akan hadir sosok calon pemimpin yang baik. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti penelusuran kami. Kita akan menggali informasi, kita akan bertanya kepada panitia, kita akan bertanya kepada kandidat, bahkan kita akan bertanya perwakilan masyarakat yang ada di Desa Segara Kembang, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti kami bersama Deteksi TV menelusuri ada apa yang terjadi di Desa Segara Kembang dalam rangka pemilihan pengganti antar waktu kepala desa tersebut. Sama kami bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV berada di sekretariat panitia pemilihan PAW Kepala Desa Segara Kembang, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025. Jalan Desa Segara Kembang, kode pos sekian. Kita akan konfirmasi, kita cari gali informasi ada apa sesungguhnya di sini. Kita berharap pemilihan PAW Kepala Desa Segara Kembang ini akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat desa. Terima kasih. Ibu sekalian, kita coba bincang-bincang sama Ketua BPD Desa Segara Kembang. Om, siapa namanya Om? Silakan ke kamera Om. Pipin Arapi. Pipin Arapi. Arapin. Bisa sekalian, beliau ini salah seorang tokoh muda, Ketua BPD Desa Segara Kembang. Om, ini seperti apa ini? Ini kan dalam arti kata tadinya sepertinya tidak ada masalah. Ya. Nah, ini jadi ada masalah ini. Bagaimana cerita alurnya tentang PAW Desa Segara Kembang ini? Silakan ke kamera Om. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kak Wahyu. Ya. Di sini kita langsung to the point saja. Benar kata Kak Wahyu tadi, sebenarnya perjalanan proses pemilihan PAW ini dulunya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, jalan lancar, bagus. Setelah BPD membentuk panitia. Ya, setelah BPD membentuk panitia dan juga panitia sudah melaksanakan tahapannya di situ awalnya dulu kan. Nah, tidak tahunya kenapa pas di tengah jalan ya. Pas di pendataan DPS sementara di situ kan timbullah problem baru di situ kan. Timbul gejolak. Apa ini kan? jadi masalah ini? Yang jadi masalah itu tentunya saya juga kan mendengar info dari warga dan yang lainnya juga kan di situ, bahwa yang jadi permasalahan itu kan masalah penambahan hak pilih di situ kan. Kakak itu. Ada kakak baru. Ada kakak baru itu intinya di situ. Boleh tahu jumlahnya berapa itu?
Yang ditemukan kakak baru itu. Yang ditemukan kakak baru itu jumlahnya itu berkisaran di 49-nya itu. Soalnya 49. 49. 49 atau 35 yang bombing 35 dah. Ya, 35 itu kan Ya. Yang bujang gadisnya yang 35 itu. Kalau dirincikan orang itu kan, kalau dirincikan orang itu 35 itu bujang gadisnya, dan yang lainnya itu sudah beristri. Oh 1 iya. bulan. Oke. Uh, Akhirnya bergejolak akhirnya bergejolak, ada salah satu Kandidat, kandidat ya. yang tidak menerima dengan kakak baru tersebut. kakak baru tersebut. Ah. Nah, saya itu Belum ini ya, belum ataupun sudah waktu itu sudah bagi nomor. waktu itu pas timbul-timbulnya ini kan sebenarnya belum pas bagi nomornya itu. Sudah ada gejolak. Sudah ada tentunya sudah ada informasi-informasi yang masuk di situ. Akhirnya kan. bagi nomor dong. Bagi nomor. Ada 2 calon. Ada 2 calon. 1 dan 2. 1 dan 2. Dalam arti kata yang permasalahan ini calon nomor nomor 1. Akhirnya bergulir, berproses sampailah di kecamatan. Di kecamatan. Silakan, apa Pada- hasil kecamatan? waktu di itu? hari Senin, di hari Senin itu di kecamatan kita melaksanakan musyawarah lagi karena problem-problem tersebut kan belum ada jalan lurusnya, belum ada titik terangnya di situ, sehingga kami melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh PMD, PMD, PLT camat, Camat, PLT-nya, ya. dan staf camat yang lain, camat lain, tokoh masyarakat, BPD, BPD, dan termasuk panitia. calon belum. tidak, belum. Ya, panitia. Soalnya di situ kan Dibahas di situ. tidak boleh diundang waktu Oke. itu kan. Dibahaslah di situ. Dibahaslah di situ. Apa kesimpulan dari PMD ini? Nah, sebenarnya kesimpulan dari PMD itu kan kami juga Bingung. selaku instansi di bawah ini kan yang menjalankan tugas di bawah ini bingung. Bingungnya kenapa? Di sini tidak ada istilahnya saran ataupun masukan yang bisa memperkuat kami untuk menjalankan tugas ini kan. Padahal waktu itu yang diinginkan apa itu harapan Yang- dari PMD? nah. PMD tegas harusnya. Kan seperti itu. Yang diinginkan PMD itu setelah hampir selesai istilahnya acara itu kan PMD dan kecamatan itu menyuruh revisi tatip. Nah, jalan satu-satunya biar kekeruhan ini tidak lagi kan timbul di Dikembalikan situ. lagi ke desa dong. artinya. Kembalikan ke desa itu. Nah, dan alhamdulillah setelah itu kan Apa? aku BPD Ketua dan BPD yang lain samu panitia 7 Panitia, orang itu, tapi 1 orang tidak hadir soalnya dia lagi sakit juga kan. Nah, di situ kami melaksanakan rapat intern BPD dan panitia pada tanggal 25 September hari Kamis 2025. Nah, di situ kan intinya kami itu merevisi apa yang diperintahkan oleh PMD dan kecamatan di situ kan. Nah, jadi pas di hari itu alhamdulillah kami Sepakat? Ada kata sepakat? dan menghasilkan salah satunya yaitu poin pertama yaitu pengguna hak pilih untuk pemilihan PAW Kepala Desa Segara Kembang itu adalah menggunakan yang sudah terdaftar di Prodeskel. Ya. Dan yang kedua, keterwakilan kepala keluarga yang belum terdaftar di Prodeskel akan menjadi daftar pemilih tambahan. Dengan syarat dan ketentuan sudah menikah, pernah menikah, dan mempunyai lampiran KK terbitan 6 bulan paling lamanya. Nah, itu kan. Nah, tetapi di situ kan belum dituangkan dalam berita acara, tetapi sudah ada daftar hadir dan notulennya di situ kan. Nah, Kalau boleh tahu siapa saja hadir? Tanggal 25. tanggal 25 itu saya sebagai ketua BPD, ada BPD lain, ada 4 orang BPD lain lengkap dan BPD-nya 7 panitia. orang panitia. 6 6 orang panitia, soalnya yang panitia. satunya tadi masih sakit kan, Ya. dan hadir. Jadi 6 orang panitia. Jadi jumlahnya di situ kan ada 10 orang di Ya. situ tuh. Sepakatlah. Sepakatlah
yang hasilnya itu Hasil tadi kan. Nah, Berarti sudah agak tenang kan? udah agak tenang. Sudah agak sebenarnya. tenang. Pikiran juga udah agak plong. Udah agak kan? plong. Nah, berarti udah ada titik terang di sini. Nah, terakhir Dan ada apa tanggal 29? di tanggal 29 itu adalah acara rapat penetapan DPT Rapat penetapan DPT, ya. sekaligus menuangkan hasil yang di 25 tadi kan. Nah, itu ini saya. Tetapi di sini kan namanya juga rapat atau musyawarah itu positif, ada pendapat-pendapat di situ Betul, kan. betul. Nah, Akhirnya mentah lagi. jadi belum Pak. Belum. Nah, jadi cak ini. Nah, kesepakatan kita tuh yang penting kita BPD dan panitia itu sudah ada gagasan, sudah ada bahan. Ketika di tanggal 29 itu kita pulangkan ke kandidat kesepakatan, kita pulangkan ke masyarakat kesepakatan, dan ketiga unsur itu tidak menemui kesepakatan atau mufakat di situ, maka otomatis pulang ke panitia dan BPD di situ kan. Nah, jadi tidak tahu cak mana itu Akhirnya kapan? akhirnya rapat 29 29 kesepakatan itu tetap ditolak. kesepakatan yang di Tanggal 25 ya. Nah, belum ada konfirmasi lain kan. Saya sebagai ketua BPD juga sempat kaget kan. Kok bisa kan gitu kan. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, bahwa di situ kan apa namanya musyawarah itu kan positif, ada pendapat dan masukan dari masyarakat, Betul. dari dan Ramil dan sebagainya itu, bahkan kedua calon ini diberikan juga waktu untuk Kesempatan berbicara untuk di situ ya. kan. Nah, jadi mungkin ngambil jalan tengahnya di situ tuh kan ada juga istilahnya kan dari sekretaris BPD ini dan panitia juga mengambil inisiatif supaya tidak memperkeruh suasana di situ kan. Soalnya kalau saya lihat secara kasat mata di situ kan, kalau kita teruskan perdebatan itu kemungkinan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, di situ. akhirnya disimpulkan Nah, akhirnya disimpulkan puting. voting. Setuju? Nah, Untuk voting? mekanisme votingnya itu seandainya kalau memang setuju dengan DPS data pemilih sementara sekarang, ya tulis setuju di situ. Setuju. Kalau tidak setuju dan mengacu di Prodeskel itu berarti otomatis menulis tidak setuju. Tidak setuju. Nah, dan yang menghasilkan hasil voting itu 7 orang setuju dengan DPS itu, 5 orang tidak setuju dengan Oke, saya DPS. tanya dulu. Di saat keputusan voting, kedua calon ada? Ada. Setuju semua? Waktu mau di voting? Kalau masalah setuju atau tidaknya itu sebenarnya lagi ngambang juga kan, soalnya ngapa? Mengapa dilakukan voting? Kiluan nomor satu. Nomor 1. Nah, Dikarenakan voting. Nomor 2. Gini, Ya. Pak BD. Akhirnya ini kita mau voting nih. Ya. Nah, kedua calon setuju kan? Ya setuju. Tentunya gini. Ngapa saya bilang setuju di situ? Dikarenakan terselenggara. Tidak ada protes, tidak ada masalah. Tidak ada suara. Tidak ada istilahnya suara. kan. Berarti setuju. Nah, Di ya, voting. di voting. Setelah hasil voting masih tetap tidak setuju. Ya, yang pihak nomor 1. Pihak nomor itu 1. tidak setuju keputusan dan hasil. Nah, jadi ini maunya seperti apa? Itu. Kalau tidak setuju. Maksudnya Enggak, kan gini. Setelah rapat rumit, bilang Pak BPD tadi, akhirnya disimpulkan ini kita voting saja. Kan begitu. Nah, waktu kita berbicara voting, ini kan kedua calon kan ada. Dan tidak ada protes. Tidak ada komentar. 1, 2 tidak ada komentar. Tidak ada. Dalam arti kata ngikutin setuju untuk di voting. Kan begitu. berarti menunggu hasil dia tuh. Ya, kan, hasil itu. akhirnya dibuatlah mekanisme voting. Voting. Yang setuju tulis ini, yang tidak tulis ini. Setelah di voting 7 yang setuju, 3 7 yang setuju, 5 tidak. 5 tidak. Namun hasil voting tidak disetujui oleh pihak nomor 1. Nomor 1. Itu yang mau saya tanya tegasnya Pak BPD. Akhirnya permasalahan ini apa
apa jadinya nih? Permasalahan ini kalau dibilang istilahnya selesai karena kita sudah melaksanakan Mekanisme tahapan-tahapan itu kan. berarti sudah selesai. Nah, tetapi sekarang yang jadi belum- bumerangnya juga, ya. jangan juga kan, jadi bumerang juga. Yang pihak nomor 1 ini tidak menandatangani hasil Hasil keputusan voting. kemarin. Hasil Nah, voting itu tidak ditandatangani. karena Berarti tidak setuju hasil voting. tidak menerima dengan hasil itu. Tidak menerima hasil. Nah, seharusnya terima kan? Gitu. Dalam arti kata pemilihan ini tetap diikuti oleh 349 49. mata pilih. Baik, Nah. masih ada yang mau disampaikan Bapak BPD? Mungkin itu saja, Pak. Ya. Itu saya rasa Ya. sudah jelas dan tidak ada tambah kurangnya di situ Ya, kan. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang sama panitia. Dikarenakan memang kalau secara real Pak BPD sudah menjelaskan, tapi dalam hal ini yang lebih berperan adalah panitia. ya, betul. Itu pemirsa Deteksi TV sekalian, ini pernyataan real dari Ketua BPD Desa Segara Kembang tentang mekanisme yang sudah dilalui bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik, selamat sore pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Selasa 30 September 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di Desa Segara Kembang. Pemirsa sekalian, Desa Segara Kembang ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Bisa sekalian, seiring dengan waktu, bahwasanya kita ketahui di Kabupaten Oku ini akan digelar pengganti antar waktu kepala desa. Satu, kepala desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kedua, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, bahwasanya sesaat lagi dengan jadwal pada tanggal 8 Agustus akan digelar pemilihan pengganti antar waktu kepala desa. Namun pemirsa sekalian, sama halnya seperti yang ada di Desa Tanjung Kemala, silang pendapat, silang sengketa, suka tak suka, akhirnya merebak. Boleh dikatakan ada semacam polemik. Dan saat ini bersama saya telah hadir panitia pemilihan kepala desa Desa Segara Kembang. Di sebelah kanannya, Om silakan maju sedikit Om. Ya. Selamat sore Om. Ya, selamat sore, Pak. Ketua panitia. Ya, Siapa Om namanya Om? Windra Wardana. Windra Wardana. Ya. Yang sebelah kanan siapa Om namanya Om? Bapak Ernan. Sebelah kanannya lagi? Sebelah kiri saya? Itang Paradek, anggota panitia, Pak. Anggota panitia. Sebelahnya lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya kan 7. Ya. Ada 2 tidak hadir. Ya. Tapi kita yakin pemirsa sekalian, kalaulah 5 ini tetap mewakili. Om saya mau tanya ini. Ya. Semenjak ditetapkan hasil musyawarah mufakat oleh BPD, terbentuklah panitia. Dan sudah di-SK kan? Ya, betul. Sudah jalan. Sudah. Dalam arti kata panitia membuka. Ya, Membuka daftar pendaftaran calon. calon. Ada berapa calon di desa ini? Pendaftaran calon PAW Desa Segara Kembang ini terjalin 2 orang, Pak. 2. Dari- Mungkin asalnya tadi lebih, mungkin atau memang 2? Tidak, memang Oh, memang dari awal kami penjaringan itu memang 2. Waktu itu panitia sudah menyebar syarat. Iya, betul. Kami sudah melakukan penempelan di beberapa titik. Di beberapa titik, di mungkin desa di, ini, di rumah-rumah apa namanya? rumah-rumah Di- penduduk. Ya, penduduk yang Sudah, tepatnya yang pasti strategis gitu. Mm-mm. Sudah kami laksanakan itu, Pak. Mm-mm. Sehingga Akhirnya
Ada calon. Akhirnya ada calon 2 orang. Persyaratan diseleksi. Persyaratan sudah kami seleksi berkas, Heeh. sudah kami ini yang sudah kami verifikasi, Heeh. semuanya sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat semuanya. Iya. Itu. Akhirnya jalan. Jalan Pak, kami laksanakan lagi tahapan berikutnya, Tahapan berikutnya yaitu apa namanya? pengundian. Pengundian nomor. Nomor ada 1, 2. 1, 2. Yang satu siapa? Yang satu itu Bapak Balian. Mawan Balian, Mm-hmm. yang nomor 2 yaitu Erwin Satra. Ya, Sastra. Ya. Kloplah 2 calon. Klop Pak. Berebut akan mencari simpatik masyarakat desa untuk jadi pemimpin ke depan. Betul Pak. Betul. Nah, tahapan ini telah dilalui. Sudah Pak. Sudah. Nah, tanggal 25 nih, sebelum tanggal 25 ada apa ini di kecamatan? Tanggal 25 kami Belum tanggal 25. sebelum tanggal 25. Sebelum tanggal 25 yang panitia dipanggil ke kecamatan. Ada kapan? Ada musyawarah. Ada itu Pak. Ya. Kami melaksanakan ini musyawarah. Heeh. Musyawarah difasilitasi oleh Satu camat tapi ya masih musyawarah desa gitu. dan PMD. Ya, dihadirkan, yang hadir yaitu PMD, PMD, kecamatan, kecamatan sama dengan panitia, BPD, BPD, dan sebagian tokoh. tokoh masyarakat. Ya, apa hasil di kecamatan? Kami ini memang ini tuh ada hasil keputusan, keputusan dari situ bahwa kesepakatan itu untuk merevisi atau memperbaiki tata tertib. Tatip direvisi. Ya, dari bisa diperbaiki. Oke. Akhirnya kembali ke desa, Ya, rapat rapat. tanggal 25 Iya, tanggal 25. membahas tatip. Om ya? Tatip. Iya. Mm-mm. Nah, apa hasil tatip? Kami melaksanakan revisi itu, Pak. Revisi. Iya. Apa yang direvisi? Kami perbaiki. Kan yang menjadi kerancuan itu, Data pilih. iya, tatip itu kan masalah yang entah poin berapa itu. Nah, sudah kami kelarkan itu, Pak. Kelar. Sudah kelar itu, kami sepakat. Nah, sudah jadi itu, Pak, tatip itu. Sudah. Sudah. Selanjutnya Nah, tanggal 25 selanjutnya tanggal 25 kami ada rapat besar. iya ada rapat besar Tanggal 29. 29. Siapa yang hadir sekala itu? Di situ banyak pula, Pak. Banyak. Jadi Di antaranya diantaranya satu Mustika, Tripika Tripika Kecamatan, terus apa namanya BPD, BPD, panitia, calon, kedua calon ada, lalu perangkat desa dan seluruh unsur perwakilan unsur masyarakat. unsur masyarakat. Iya. Apa hasil rapat yang baik itu? Nah, setelah kami ini hasil masa musyawarah waktu dengan pada hari tanggal 29 itu kami kami menghasilkan Revisi. ya, Revisi disampaikan, namun ditolak. ditolak. Kan begitu. Iya, Pak, ditolak. Akhirnya ada pendapat-pendapat lain. Iya, pendapat lagi. Tapi begitu peserta musyawarah, Masukan-masukan masuk dari mutu dari tokoh-tokoh, dari masyarakat, segala macam. Iya, lalu ini apa namanya dari kedua calon juga kami minta Kedua waktu itu calon kan. minta Jadi pendapat. mereka sepakat bahwa keputusan musyawarah itu dikembalikan sepenuhnya ke panitia bersama BPD. Itu, Pak. Dan hingga hasilnya keputusan itu musyawarah antara panitia dengan panitia bersama BPD tersebut menghasilkan bahwa keputusan hari itu diambil untuk melaksanakan voting. Voting. Ah, ini. Di saat keputusan voting, kedua calon ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada protes? Tidak. Setuju? Setuju. Sepakat karena mereka Isi votingnya apa? Ah, ini yang mau saya tanya. Isi votingnya ini apa? Sebentar. Pemirsa sekalian, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Apa isi votingnya? Baik pemirsa, kita ingin tahu apa isi yang mau divotingkan ini. Silakan, Ketua. ya. Ya. Jadi hasil musyawarah itu adalah voting. Nah, voting itu yaitu isinya setuju atau tidak setuju DPS daftar
pemilih sementara itu dijadikan DPT tetap. DPT tetap. Jumlahnya berapa kala itu? Daftar sementara. Daftar sementara itu 349 orang kakak. Ya. Kalau setuju, tulis setuju. Tulis setuju. Kalau tidak, Tidak. tulis tidak. Ya. Jalan, voting. Jalan voting. Disaksikan orang banyak. Disaksikan Dokumentasi ada lengkap. Ada. Oke, jalanlah voting. Jalan voting. Akhirnya, ini Ya. Akhirnya apa hasil voting hasil tersebut? voting tersebut yang setuju berjumlah 7 Tujuh orang. orang. Nah, Yang yang tidak tidak setuju, setuju 5 orang. Nah, Selesai jadi- kan? Selesai. Jadi peserta itu cuma 12, Pak. 12. Ya, panitia bersama BPD. Hasil voting tidak bisa diganggu-gugat. Betul, Pak. Cuma Kan seperti itu. Sudah saya sampaikan. Disampaikan. Sampaikan. Kedua calon tidak ada yang menjaga dalam arti kata setuju. Nah, ini mengapa jadi ada yang tidak setuju? Nah, ini Pak jadi jadi ini taruh- Akhirnya calon nomor 1 keluar sebelum rapat ditutup, belum sebelum rapat ditutup. meninggalkan Meninggalkan arena. Iya, balik ke desa. arena rapat. Nah, jadi setelah itu karena kami ini kami melakukan mencoba untuk menyusul ke rumah. Pendekatan, oke. Pendekatan, Pak, ke rumahnya. Ketemu, Pak. disampaikan Disampaikan Apa? bahwa kami ingin meminta hasil voting meminta tanda tangan hasil daripada voting tersebut. itu, Pak. Sampai saat ini Sampai di saat belum ada, tidak ditandatangani. di tangan. Sudah dijelaskan, Sudah cukup saya rasa, cukup jelas Iya. itu. Namun sampai Saat ini belum ditandatangani. belum Upaya apa ini? Mungkin nanti akan dilakukan oleh panitia. ini rasa nanti kami panitia akan mencoba mungkin bersama BPD mencoba mengadakan pendekatan bagaimana agar ini bisa membuka hati lah, Pak, Ya. untuk Jadi kalau menyetujui. tidak ada masalah kan bisa jalan Iya, ini. Pak. Ya. Jadwal tanggal 8 Tanggal 11 lupa dia 11 Oktober. 11 Oktober itu kan jalan Iya, Pak. untuk pelaksanaan pesta demokrasi Iya, benar, Pak. di Desa Segera Kembang ini. Oke, sudah jelas, sudah lengkap. Ya sudah, Pak. Ada yang mau disampaikan ataupun yang mau dihimbau terhadap masyarakat ataupun yang lain-lainnya, silakan. Sebagai Iya, Pak. ketua. Saya sebagai ketua, saya sangat berharap sekali bahwa penyelenggaraan pemilihan ini berjalan dengan baik, kondusif, tidak ada istilah halangan apapun kan, yang berjalan dengan damai kan, pemilu itu tidak ada yang memiliki kisruh-kisruhan, karena kita semua di Desa Segera Kembang ini ada saudara dan keluarga semua. Betul, Pak. Ya, itu saja. Ya, Pak. Itu. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama panitia pemilihan PAW Kepala Desa Segera Kembang. Apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, mewakili dari panitia sekalian, ini betul-betul real, ya. Bahwasanya inilah yang terjadi di Desa Segera Kembang. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita berharap permasalahan ini bisa sejuk dan saling keterbukaan, sehingga apapun yang akan terjadi di Desa Segera Kembang ini akan menjadi baik, sehingga sesaat lagi pesta demokrasi pemilihan pengganti antar waktu kepala desa Segera Kembang ini akan berjalan dengan baik. Amin. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba gali nanti, kita coba bincang-bincang sama kedua calon, dan kita juga tadi sudah kontak sama ketua BPD, kita minta apa tanggapan dari ketua BPD. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ini saja bincang kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa sekalian, hari ini Selasa 30 September
2025. Di sore yang senja ini, kami tim Diseksi TV berada di rumah kediaman calon PAW pengganti antar waktu Desa Segara Kembang, yaitu nomor 1. Siapa namanya, Om? Mawan Bulian. Siapa? Mawan Bulian. Mawan Bulian. Nah, di sebelah kita ini ada tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi, yang cukup gencar menyuarakan keadilan dan demokrasi, yaitu aku panggil Om Om Taufik. Silakan Om, nama jelasnya Om. Taufik. Cuma Taufik Beliau ini pemirsa sekalian dan juga pendukung nomor 1, calon nomor 1. Om, ini kan kita ketahui bersama nih, bahwasanya tadi kami sudah konfirmasi sama DPD, sama panitia. Tahapan-tahapan ini kan menurut yang kami dapat sudah jelas. BPD membentuk panitia, panitia sudah jalan. Seiring dengan waktu, nah ini ada permasalahan ini. Permasalahan DPT. Ini apa? Menurut Om Taufik, sepengetahuan Om Taufik tentang DPT, silakan. Gitu. Begini yuk. Ya. Kami sebagai masyarakat Desa Segara Kembang, Ya. dan kami punya beban moral Ya, tanggung di kami masyarakat. Dan maju dan mundurnya Desa Segara Kembang ini tergantung di pundak kami. Ya. Nah, kami sangat kecewa. Kecewanya di mana ini? Sama siapa kecewa? Sangat kecewa dalam penegakan aturan tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Nah, keinginan kami, kalaupun memang ada aturan yang mengikat bahwa status kakak baru yang terbit per 15 Agustus, 27 Agustus, Ya. dan 29 Agustus, itu jelas. Sampai pada detik hari pemungutan suara, di tanggal 11 bulan 10, Ya. 2025 ini, umur kakak tersebut belum mencapai 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah. Dalam arti kata, nggak bisa ikut dong. Nah, dalam hal inilah yang terus kami tuntut, kami minta keadilan, Ya. kami menyuarakan kebenaran. Ya. Kalaupun memang itu aturan itu diterbitkan, apa itu dari PMD? Mendagri, apa dari PMD, tolong dijelaskan. Kalau aturan itu memang berlaku, kami kan tetap akan tuntut. Ya. Kalaupun aturan itu memang berlaku, memang tidak bisa diberlakukan, Tidak bagi bisa kami, diberlakukan, ya. sudah selesai. Selesai. Iya, iya. Jadi aku butuh ketegasan. Iya. Nah, jadi begini, ketegasan. jadi yang kami begini, Om. harapkan ketegasan. Oke. Jadi masyarakat jangan dikorbankan seperti ini. Waktu itu ada pertemuan di kecamatan. Selesai sudah. Om Taufik hadir? Hadir. Aku bisa Apa hadir. isinya? Apa isinya? Itu tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan dari PMD. Bahkan saya lihat ada begini, saya tegak. Bu Fitri, saya minta hari ini di kesimpulan betulan rapat ini sah atau tidaknya kakak yang yang baru terbit itu, tolong dijelaskan. Akhirnya dijelaskan nggak? Dia tidak berani jelaskan. Nah, jadi dikembalikan ke desa. untuk apa dikembalikan ke desa? Revisi. Revisi apa itu? Iya. Untuk kakak? Revisi aku tidak dilibatkan di situ. Tidak dilibatkan. Dikarenakan tahu Om Taufik ini orangnya keras. Ya, termasuk kemarin tanggal 29 September ya. Nada. Ini ada pertemuan di tanggal 25. 25 ya. Oke, akhirnya panitia dan BPD ya membuat kesepakatan dan dilanjutkan tanggal 29. 29 kan rapat besar. Nah, ini dulu kesepakatan di tanggal 25 hari Kamis itu antara MPR DPD dengan BPD itu sudah sepakat mereka menggunakan hak suara berdasarkan data Prediskel. Ya, Prediskel. Nah, ternyata rapat desa di tanggal 29 itu ditolak. Nah, itu tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan. Akhirnya akhirnya terjadilah puting. Nah, puting dalam arti kata pertama setuju bila dengan apa pemilih Prediskel ataupun setuju dengan nilai jumlah DPT kakak yang baru. Setuju ini kan? Dan kedua calon ada di situ ada. Setuju, tidak ada protes. Calon nomor 1 tidak setuju, dia langsung pulang. Enggak, kan sudah pilihan nih. Om Taufik ingat dulu, kita real. Kan sudah pilihan, sudah voting. Ternyata kalah. Lalu pulang. Nah, kan begitu.
Ini keterangan BPD dan keterangan daripada panitia. Nah, mengapa waktu itu disetujui? Seharusnya tidak. Nah, tapi ini oke lah, tidak masalah. Berarti keinginan itu belum ada kata sepakat. Nah, ini jadi upaya apa ini yang mau ditempuh ini selanjutnya ini? Ya, Sebagai perwakilan dari calon nomor satu. ya. Ya. Saya sebagai masyarakat Desa Segerambang dan berdomisili di Desa Segerambang. Nah, seharusnya kalaupun panitia pemilihan PAW ini bersifat netral sebagai salah satu penyelenggara negara, alat penyelenggara negara, seharusnya mereka tegak lurus. Oke, netral. Apa yang tidak netral menurut kacamata Om Taufik? Peserta rapat kemarin ya, itu sudah diatur yang diundang itu. Oh, gitu. Seharusnya aku hadir di situ. Diundang enggak? Tidak diundang. Tapi datang. Saya datang, lihat daftar hadir sudah diketik. Di situ tidak ketik nama aku. Padahal masyarakat tahu Siapa kita ini? Siapa Om Taufik ini? Yang berjuang dari kecamatan ke PMD ke Dukcapil itu kan aku. Kenapa aku di situ dilepaskan? Nah, ada indikasi yang enggak. Ada apa? Ada apa di situ? Jadi waktu rapat voting itu Om Taufik kan ada tapi Tidak ada ketik di situ. oh enggak ada. Tidak ketik karena aku sengaja tidak diundang. Oh, sengaja tidak diundang, berarti tidak datang. Bisa sekalian. Nah, selanjutnya ini poin apa ini yang akan ditempuh oleh calon nomor satu dengan masalah ini? Ya kembali ke pembicaraan awal itu. Yang kami bukan dari pihak nomor satu, masyarakat ini menginginkan tegaknya panitia itu jujur dan adil. Jujur dan adil. Ini yang satu poin yang kami harapkan. Jangan berpihak. Kita jangan dari tuduh berpihak. Oh iya. Tapi kalau mereka jujur dan adil, seharusnya saya termasuk bagian untuk masyarakat. Kenapa tidak diundang kemarin? Kalaupun saya diundang, tidak akan memperkeruh suasana. Tapi saya jelaskan poin ini. Betul. Nah, kenapa tidak berani mengatakan yang kakak baru terbit per Agustus itu sah tidak sahnya waktu pemilihan ini? Cuma selesai itu. Sebenarnya kan gampang. Kita ketahui. Memang yang jadi masalah ini, Om, kadang tuh seperti pihak-pihak yang berkompeten, seharusnya waktu rapat di kecamatan itu kan sudah final itu, ya kan? Belum. Tidak seharusnya. Ya itu mengapa PMD kembali lagi ke desa kan begitu. Itu yang menjadi pikiran masyarakat ya, termasuk BPD segala macam itu. Seharusnya ini kan sudah final dalam arti kata kan tahu nih PMD nih bapak kita anakku ini aturan kan begitu. Ini seakan-akan kan itu PMD ini yang memicu. Silakan dong ngomong. Jadi seakan-akan PMD ini yang memicu permasalahan. Kan itu yang disampaikan tadi. Nah ini akhirnya ini apa? Jalur apa yang akan ditempuh? Apakah pemilihan ini akan lanjut? pemilihan tidak bisa dibatalkan, Berarti tanggal 11 itu tetap jadi? Belum tentu. Kalaupun proses ini masih jalan, paling dia ditunda. Betul. Karena masyarakat ingin penjelasan tadi. Kecil cerita ini yuk. Memang itu tadi. Baru tadi. Memang benar. Saya sependapat. Coba jelaskan kakak baru tadi. Bisa memilih, tidak bisa memilih. Selesai kan? Selesai. Kalau bisa, milih. Kalau tidak, milih. Tapi saya rasa itu tidak. Menurut saya, kita sepakat. Cuman itu yang kita harapkan. Jangan nyasar kemana-mana. Nah, yang menentukan bisa dengan tidak nih, inginnya Om Taufik itu siapa? Yang mengatakan kakak baru bisa milih itu, inginnya kata-kata siapa itu? Panitia itu. Panitia. Iya. Panitia ini kan sudah jelas. Itu. Berarti panitia itu harus tegas. Untuk kondusifnya Desa Segar Kembang ini, kakak yang baru tidak bisa memilih. Sebanyak 35. Kalau menurut data dari Capil itu 47. 47 kakak baru yang terbit per Agustus di Capil. Ya sudah final gitu aja. Seharusnya.
Nah ini bergulir ini, pakai voting segala macam. Itu. Nah terakhir ini apa yang mau disampaikan? Om Taufik silakan. Dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan ini? Kalaupun pemilihan kepala desa Piawi Ya. ingin berjalan sesuai dengan harapan hati nurani masyarakat, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar itu benar, Iya. yang salah itu Kalaupun salah. kakak baru yang terbit per Agustus tidak bisa memilih, tidak bisa. Tidak bisa. Kalaupun memang itu bisa memilih, ya dipertanggungjawabkan siapa yang memperbolehkan. Siapa memperbolehkan? Itu, Kita selesai. sesuai dengan aturan Iya, yang selesai. jelas. Oke? Oke, Masih ada mau disampaikan? udah. Pemirsa Deteksi TV sekalian, jelas bahwasanya apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Segara Kembang melalui perwakilan tokoh ini, dan juga beliau ini butuh ketegasan Iya, benar. bahwasanya apakah kakak yang usianya masih dalam 1-2 bulan, belum genap 6 bulan, bisa memilih atau tidak bisa memilih. Berikan ketegasan. Butuh aturan dan berikan ketegasan. Itu saja pemirsa sekalian, bincang-bincang kami bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat petang. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, kami berusaha sekuat mungkin untuk menggali informasi tentang pemilihan pengganti antar waktu pemilihan kepala desa Segara Kembang. Dari tadi kita sudah bincang-bincang sama Ketua BPD, dilanjutkan dengan panitia pemilihan pengganti antar waktu kepala desa Segara Kembang, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Hanya dapat kita simpulkan. Dan saat ini saya akan bincang-bincang sama calon pengganti antar waktu kepala desa Segara Kembang dengan nomor urut 2. Tapi tadi sebelumnya pemirsa sekalian, saya berusaha untuk menggali informasi kepada calon nomor urut 1. Namun setelah sampai di rumah kediaman beliau tidak ada di tempat dan diwakili oleh Pak Taufik, Om Taufik. Boleh dikatakan sebagai tokoh ataupun sebagai pendukung calon nomor 1. Baiklah pemirsa sekalian, kita bincang-bincang sama calon pengganti antar waktu kepala desa Segara Kembang. Selamat sore Om. Ya, selamat sore. Ya, silakan kenalkan dirinya Om. Saya Siapa, Om? sebagai calon PAW nomor 2, Desa Segara Kembang. Ya. Siapa namanya Om? Erwin Satra, Pak, itu. Erwin Satra. Erwin Satra. Om Erwin, ini kan sudah bergulir nih. Ya, Panitia sudah dibentuk, pendaftaran sudah. ya. Om Erwin mendaftar dengan persyaratan. Nah ini akhir-akhir ini ada apa ini? Yang tadinya menurut saya Desa Segara Kembang ini kan kondusif. Ya. Nah ini akhirnya ada semacam sedikit isu tentang DPT. Nah ini apa ini? Komentar Om Erwin sebagai calon nomor 2 ini, silakan. Kalau saya sebagai calon nomor 2, Om Ayu ya, saya telah mengikuti daripada aturan-aturan Ya. yang telah ditentukan oleh baik dari panitia pemilihan, Ya. juga aturan dari BPD Desa Segara Kembang. Saya sudah mengikuti seluruh aturan-aturan. Dalam arti kata tahapan-tahapan sudah diikuti. Sudah diikuti semua, tidak ada komplain kalau dari saya pribadi. Jadi dalam arti kata siap Siap, pada tanggal 11 nanti siap, sudah siap siap. merebut simpatik masyarakat. Nah ini ada permasalahan ini katanya ada voting, ada segala macam. Memang betul itu. Om Erwin, Ya. ini kan ada tahapan, ada pertemuan di kecamatan, ada rapat BPD dan panitia, dan terakhir ada rapat besar pada tanggal 29. Akhirnya Om waktu itu hadir kan? Hadir. Terjadi debat segala macam, usul saran, mengikuti semua. Mengikuti semua. Dan waktu itu akhirnya panitia
merujuk kepada voting. Betul. Dalam arti kata, setuju suara ini ikut, setuju sistem ini, Om Erwin hadir. Hadir. Waktu itu kedua calon hadir, Hadir semua. waktu voting semua setuju. Setuju. Hasil pun siap. Siap. Dan panitia, apa yang disampaikan oleh panitia waktu itu? Keputusan atas keputusan voting, keputusan dari panitia dan BPD tidak bisa diganggu gugat. Dalam pikiran waktu itu, Om Erwin ada tak semacam dirugikan atau semacam apa? Kalau seandainya voting ini, adakah rasa-rasa, oh kalau di voting seandainya aku kalah, ataupun di voting, ini masalah voting ini dalam arti apa yang menjadi pikiran Om Erwin di saat akan di voting itu, sehingga tidak protes, sehingga tidak apa-apa? Karena kan saya berhubung itu keputusan hasil dari keputusan ada di panitia dan BPD, ya terpaksa kita harus mengikuti aturan. Ikuti aturan itu. Aturannya. Akhirnya, toh kalau berpihak sama kita ataupun tidak, harus terima dong. Betul, harus terima. Karena setelah itu voting, apa yang terjadi? Yang hasilnya kan keputusan kan disetujui, disetujui oleh DPT itu disetujui oleh baik dari panitia maupun BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat tentunya. tentunya juga hadir Ya, semua. hadir waktu itu. Baik dari kepolisian, Polsek, dari Koramil, dan bahkan tidak ada dari Polres untuk menghadiri, baik dari kecamatan juga untuk menghadiri acara Hasil tersebut. acara tersebut. Ya. Dalam arti kata, Ya. pada prinsip setuju. Lalu waktu itu tahu tak? Nomor 1 tidak setuju. Tahu, Tahu. tahu. Setahunya seperti apa? Setelah Setelah voting? setelah voting, Hasilnya? hasilnya nomor 1 tidak mau menandatangani hasil voting tersebut. Oke, stop. Jangan diteruskan. Om Erwin, Ya, siap. dalam arti kata, sesaat lagi, waktu sudah tinggal menunggu hari. Ya. Kalau sekarang tanggal 30, berarti ada 11 hari lagi. Iya. Apa langkah-langkah yang dilakukan, apa harapan, dan apa himbauan untuk warga masyarakat? Silakan disampaikan. Yang jelasnya Om Ayu ya. Saya sebagai calon nomor 2 meneruskan perjuangan. Salah satunya adalah untuk menarik simpatik dari masyarakat Desa Segara Kembang. Mungkin hanya itu aja Om Ayu yang bisa. Himbauan kepada warga, dikarenakan satu desa Segara Kembang ini merupakan satu keluarga besar. Iya. Sehingga mungkin kita sepakat ya, dengan adanya pesta demokrasi ini tidak terkotak-kotak, tidak terjadi perpecahan. Silakan sampaikan. Kepada seluruh masyarakat Desa Segara Kembang khususnya, Ya. Jangan sampai terprovokasi ataupun terpancing ke hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga sampai hari pemilihan nanti bisa aman, kondusif, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, memilihlah secara hati nurani. Betul. Dan apapun perbedaan, kita tetap bersama. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang singkat saya sama calon pengganti antar waktu Kepala Desa Segara Kembang nomor urut 2. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.